Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya peringatan Isra Mi'raj ini adalah syukuran karena kita ini dikasih amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan salat. Hadirin, dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum begitu senangnya mereka ini mendapat amalan-amalan dari baginda Nabi. Mereka mengatakan nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abada. على الجهاد ما بقينا أبدا والله لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Hadirin, mereka berbangga-bangga karena dulu mereka pernah janji kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama sampai akhir hayat. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, karena hidayah yang Kau turunkan kepada kami ini, tentu saja kami tidak kenal amalan sholat, amalan sedekah. Ya Allah, kasihlah kekuatan kepada kami, kasihlah sakinah kepada kami, dan tetapkanlah telapak kaki kami ketika kami menghadapi musuh-musuh kami. Hadirin, mereka begitu senang kalau dapat amalan. Suatu kali mereka mendapati baginda Nabi Muhammad SAW sholat di masjid. Maka satu orang ikut berjamaah, tambah lagi 2 orang, 3 orang, sehingga banyak sekali mereka berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad SAW di masjid sholat malam. Sehingga saking banyaknya yang ikut bersama dengan baginda Nabi, maka akhirnya baginda Nabi mengurungkan keluar dari rumah beliau, sehingga para sahabat menunggu-nunggu beliau, memanggil-manggil beliau supaya beliau keluar untuk ikut sholat. Saking senangnya kalau sudah amalan itu. Hadirin, bukan hanya amalan sholat, seluruh amalan yang diberikan oleh Allah kepada mereka diterima dengan sukacita. Mereka beranggapan dengan amalan ini, maka semua perkara akan selesai. Dengan amalanlah, maka semua masalah akan terselesaikan. Maka hadirin, di antara mereka sampai ada yang berjanji, mereka ingin ibadah, puasa di waktu siang, sholat di waktu malam, dan tidak menikah katanya. Pengen dihabiskan seluruh umurnya hanya untuk puasa dan sholat. Maka hadirin, sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW pun memanggil mereka dan berkata, aku telah dengar kalian berkata begini-begini tadi malam. Maka ketahuilah bahwa aku ini adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Tetapi aku di waktu malam ada waktu yang aku buat sholat, dan aku ada waktu pula yang aku buat tidur. Dan juga di waktu siang kadang-kadang aku berpuasa, maka kadang-kadang aku juga tidak berpuasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, senangnya, syukurnya kalau dikasih amalan. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau ini saking senangnya salat, ketika dinikahkan, ketika beliau menikah dengan seorang wanita, maka wanita ini ditanya oleh mertuanya, yaitu Sayyidina Amr bin As, wahai menantuku, bagaimana kamu dapati suamimu?
Maka menantunya mengatakan, alhamdulillah suamiku adalah orang yang sangat soleh. Sehingga saking solehnya, ketika siang beliau ini berpuasa. Dan ketika malam habis pulang dari masjid setelah sholat isya, maka beliau sholat semalam-malam suntuk sampai pagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sehingga wanita ini menunggu-nunggu kapan ada waktu untuk bisa berkumpul dengan suaminya, tidak didapatkan. Karena suaminya sudah senang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali, kalau sudah amalan senangnya nggak karuan. Mungkin bagi kita amalan yang paling disenangi, amalan juga justru malah ngumpuli istri. Dikatakan nanti amalan yang paling ikhlas itu katanya. Nah, tapi para sahabat itu seperti yang ditirukan adalah baginda Nabi. Mereka mendapatkan yaitu ruhaniyah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengatakan bahwa waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah telah jadikan kebahagiaan hatiku ini adalah di dalam salat, di dalam salat. Itulah. Maka sehingga sahabat-sahabatnya yang ketulan rohaniah dari baginda Nabi Muhammad SAW ini pun mereka senangnya itu sholat. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala, beliau itu kadang-kadang sholat dalam satu malam, sholat witir dalam satu malam selesaikan satu khataman. Ini tadi yang baru saja kita ceritakan, yaitu Abdullah bin Amr bin As ini. Begitu beliau ini tidak pernah mendekati istrinya, maka akhirnya dibawa oleh bapaknya ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah siangnya puasa, malamnya selalu sholat sampai pagi. Baginda Nabi, engkau nasihati, baru saja menikah, istrinya tidak diapa-apakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baginda Nabi bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, berapa banyak kamu membaca Al-Quran dalam sholatmu? Maka Abdullah mengatakan, satu khataman baginda Nabi setiap malam. Satu khataman. Seneng sholat itu, nikmat, seneng sekali, nikmat sekali. Sehingga tidak henti-hentinya beliau itu sholat. Awalnya pun beliau juga pamit kepada istrinya, sebentar ya, saya mau sholat sebentar saja. Tapi begitu sudah merasakan nikmatnya sholat, maka amblas sampai pagi. Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW dikurangi sholatnya ini. Sehingga beliau supaya sholatnya hanya membaca sepertujuh Al-Quran saja. Sehingga setiap 7 hari khatam sekali. Puasanya ditanya baginda Nabi, berapa banyak kamu puasa wahai Abdullah? Berapa banyak kamu puasa wahai Abdullah? Maka Abdullah mengatakan, saya puasa setiap hari. Maka hadirin baginda Nabi mengatakan, puasalah kamu 3 hari setiap 1 bulan. Maka Abdullah mengatakan, saya masih kuat baginda Nabi. Kalau begitu 2 hari dalam 1 Jumat. Saya masih kuat baginda Nabi, saya ingin ditambahi baginda Nabi. Maka Nabi mengatakan, puasalah kalau begitu seperti puasanya Nabiullah Daud. Beliau adalah a'badun nas, manusia yang paling sergap ibadah. Maka Abdullah pun, saya masih kuat. Tidak, sampai sini saja. Sehingga beliau puasalah Daud. Maka beliau puasa Daud. Ini ceritanya para sahabat, saking senangnya pada sholat, pada ibadah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah perkara yang begitu hebat. Sehingga untuk dikasih wahyu sholat baginda Nabi kita Muhammad SAW bukan ditempatkan di bumi, sehingga beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu di sana di Sidratul Muntaha. Sowan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Hadirin, kayak-kayaknya seperti halnya ini. Kalau sebuah pusaka diserahkan oleh seorang raja kepada seorang panglima, maka pusaka ini tidak akan diserahkan di pematang sawah, enggak. Bukan pusaka diserahkan di jalan, juga. Tetapi tentu saja panglima ini akan dipanggil tempat yang paling mulia. Yang paling mulia, yaitu di istananya raja. Di dekatnya singgasananya raja. Diberikan langsung oleh raja. Nah, karena ini adalah pusaka yang sangat berharga. Tapi kalau seseorang ini mau memberikan perkara yang remeh, maka diberikan di jalan pantas, diberikan di sawah pantas, di toko pantas.
Kalau perkara yang hebat, perkara yang sangat bernilai, tentu saja tempatnya juga harus tempat yang munasib. Jadi di sana, di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sebelum mengucapkan apa-apa, Allah telah memulai dengan subhanalladzi, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Allah berkata di sini, ini maha suci zat. Allah suci, maha bersih dari segala syirik, dari segala sekutu. Allah maha suci, maha bersih dari segala perkara yang tidak pantas. Allah maha suci, maha bersih dari segala perkara yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, menjalankan manusia di waktu malam, bahkan hanya sepotong malam saja, tidak semua malam, tidak semua malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa. Itu mudah. Tetapi Allah Subhanahu bukanlah tidak kuasa. Yang tidak kuasa itu adalah makhluk. Tapi Allah maha suci dari ketidakkuasaan. Maha kuasa. Allah maha suci dari ketidakmampuan. Allah mampu menjalankan. Karena pada waktu itu, ketika baginda Nabi bercerita mengenai perjalanan Isra dan Mi'raj, beberapa orang yang telah masuk Islam menjadi murtad. Dianggap bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah membuat satu kebohongan. Sebetulnya kalau dia membaca ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Allah maha suci dari ketidakmampuan. Allah bukanlah makhluk. Makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk adalah suatu perkara yang tidak pantas. Tidak pantas itu. Sedangkan Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan manusia, menciptakan waktu. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan pendek, panjang, menciptakan cepat, menciptakan lambat, semuanya Allah yang menciptakan. Kalau Allah kendaki, hanya satu kedip saja seseorang akan bisa langsung ke Sidratul Muntaha. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kedip saja. Maka sebelum berkata asra bi 'abdihi laila, maka Allah mengucapkan dulu, yaitu mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian samakan Allah dengan makhluk, maka kalian akan menganggap bahwa Allah tidak mampu menjalankan, dan perjalanan pada waktu malam itu dengan ruh dan jasad baginda Nabi adalah perkara yang tidak bisa diterima akal katanya. Hadirin, Allah maha suci dari kelemahan. Begitu Allah berkehendak, maka jadilah Allah jalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka hadirin, dalam perjalanan ini baginda Nabi kita Muhammad SAW dipertemukan dengan para nabi, para rasul, ditemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam, dipertemukan dengan para anbiya ketika sholat bersama-sama para anbiya. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan baginda Nabi dengan para anbiya ini adalah sebelum beliau Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan baginda Nabi setelah dengan para anbiya ini adalah setelah Mi'raj beliau, setelah mendapatkan wahyu sholat. Hadirin, menurut saya dua-duanya itu juga masuk akal. Karena apa? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang anbiya, maka sudah semestinya kalau seseorang mau sowan kepada Allah SWT bertemu dengan sesama para anbiya. Seperti hanya bila mana seseorang mau sowan kepada seorang raja, maka dia akan bertemu dengan menterinya, orang dekatnya raja dulu, baru yang terakhir bertemu dengan raja. Baru bertemu dengan raja. Itulah kalau orang-orang yang ahli di dalam tarbiyatul qulub mengatakan bahwa inilah yang dinamakan rabithah, yaitu berhubungan dengan orang-orang soleh. Di mana-mana kita selalu dihubungkan dengan orang soleh. Kita ini selalu dihubungkan dengan orang soleh. Kita minta jalan, ya pengen jalannya orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Siapa mereka? Dalam ayat-ayat dikatakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang kita titik ini, yang kita jalani ini, dan yang kita minta kepada Allah supaya kita menjalinnya adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Maka di sini ini perjalanan baginda Nabi Isra dan Mi'raj, ini adalah perjalanan memberi isyarat bahwa dengan meniti jalannya para nabi,
bertemu dengan para nabi, bersuhbah dengan para anbiya, para salihin, maka itulah jalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih wahyu salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, untuk mengamalkan salat 50 kali setiap hari. Maka hadirin, begitu beliau datang, turun, ketemu dengan Nabi Musa kembali, maka Nabi Musa bertanya, berapa banyak engkau dikasih amalan salat, Muhammad? Dikasih 50 katanya. Umatmu tidak akan kuat, balik lagi mintalah keringanan. Minta lagi keringanan sampai akhirnya didatangkan menjadi 5 kali sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga 5 kali sholat ini pun ini pahalanya adalah seperti 50 kali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu murahnya kepada orang-orang Islam. Dengan sholat 5 kali mendapatkan pahala yang begitu banyak sekali. Maka itulah baginda Nabi itu senang pada sholat, karena beliau tahu ini adalah perkara yang betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tentu saja baginda Nabi tidak akan mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyunya adalah wahyu sholat. Sekarang kita pelajari apa yang ada di dalam sholat tadi. Ternyata di dalam sholat ini pun itu ada pelajaran bertemu dengan orang-orang soleh. Dalam bacaan surat Al-Fatihah, maka kita harus bertemu dengan orang soleh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika tasyahud, kita bertemu dengan orang-orang soleh lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hadirin, coba ketika mau mi'raj tadi. Nah, ketika Nabi mau mi'raj, maka beliau dipertemukan dengan orang-orang soleh, wahyunya wahyu sholat. Atau kemudian setelah mi'raj, maka baginda Nabi itu sholat bareng-bareng dengan arwahnya para anbiya, bertemu dengan para anbiya kembali. Isinya sholat itu pun pertemuan dengan para anbiya. Artinya apa ini? Suhbah dengan orang-orang soleh secara rohani, ini adalah satu perkara yang penting. Walaupun baginda Nabi tidak pernah bertemu dengan para anbiya sebelum baginda Nabi, tidak pernah bertemu langsung secara jasad, yaitu dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para anbiya. Tetapi rohani baginda Nabi selalu bertemu dengan mereka, tidak pernah lepas dari mereka. Dulu ketika Mi'raj, Isra Mi'raj bertemu dengan mereka, dan ketika sholat pun beliau itu juga bertemu dengan mereka dalam secara rohani. Karena selalu mengingati para anbiya, mengingati orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalannya orang-orang yang saleh itu adalah min ta'bi salihin. Sifat-sifatnya orang yang saleh mengambil jalannya orang saleh. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di akhirnya beliau berdoa, doanya tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi sebagai orang yang muslim, dan kumpulkanlah aku ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Susulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang soleh. Jasad ada di bumi, ada di dunia ini, tetapi ruh itu selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebetulnya sendiri bersama ibunya saja nama Nabi Ismail ini, tetapi ternyata roh beliau, hati beliau, tawajuhnya adalah kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang sabar. Dengan mengingati orang yang sabar, maka orang akan jadi sabar. Dengan mengingati orang-orang yang soleh, maka orang jadi soleh. Dengan mengingati ahlul akhirah, maka kita pun juga akan tawajuh kepada akhirat. Kenapa kita ini senang dunia? Karena kita ini sering kumpul dengan ahlul dunia.
Kenapa kita ini sering main-main saja? Karena kumpulannya sama anak-anak. Kenapa kita ini lelet, datang lelet, ngomong lelet, lambat terus? Karena banyak kumpul dengan wanita. Jangan tersinggung para wanita masalahnya ini. Makanya karena biasanya ada istilah terlambat bulan. Terlambat lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah mengingati orang baik akan jadi baik. Ini satu penelitian seseorang ini. Ketika seseorang itu ingat, walaupun dia harus menginjak bara api, dia mengingati tawadhu sungguh. Ini adalah rumput yang sejuk, rumput yang sejuk, diinjak-injak bara api tidak dirasakan panas. Rasanya seperti menginjak rumput, katanya seperti itu. Boleh dicoba. Kalau kepanasan lari aja. Maka hadirin, sebaliknya kalau orang itu pikirannya itu kumpul dengan orang soleh terus, maka dia berpakaian yang difikirkan kayak apa dulu Nabi itu berpakaian, kayak apa dulu itu Sunan Muria berpakaian, Wali Songo berpakaian, pasti pikiran seperti itu. Ketika dia pakai surban, maka dia pun jangan mengingati bagaimana dulu baginda Nabi pakai surban. Itu yang difikirkan seperti itu, karena yang diingati Nabi atau yang diingati orang-orang soleh. Kalau kita ini mengingati apa itu jenggot, maka bagaimana orang-orang baginda Nabi pakai jenggot, maka kita panjangkan jenggot karena ikut baginda Nabi. Tapi ada orang yang panjang jenggotnya, tapi yang aneh itu kok tidak soleh. Apa penyebabnya? Ternyata memanjangkan jenggot yang diingati bukan Nabi, tetapi yang diingati adalah para rockers. Jadi rocker lah, habis orang seperti ini. Maka sebetulnya ini yang menggerakkan seluruh anggota badan kita ini adalah hati, roh kita ini. Hati bersama siapa? Kalau hati sudah bersama para anbiya, hati bersama orang yang soleh, maka tentu saja kita akan menjadi orang yang soleh. Hadirin, kalau tidak percaya, coba tanya saja. Lihat itu anak-anak ini yang di futsal itu, atau yang sedang main sepak bola. Kamu lihat bajunya, oh bajunya, yang itu Maradona, yang itu Mario Kempes, yang itu apa itu sini itu semua menirukan semuanya. Angkanya mesti 11. Walaupun itu semuanya itu angkanya 11 semuanya. Kenapa angkanya semua 11? Maradona semuanya. Aneh. Maka hadirin, ini semuanya adalah hanya gara-gara perlakuan hati. Perlakuan hati. Masya Allah, maka hati-hati dengan hati. Hati ini dikatakan oleh para ulama sebagai racunnya seluruh anggota badan. Bila mana hati baik, maka idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hati baik, seluruh badan akan baik. Hati yang diingati orang soleh, seluruh badan jadi orang soleh. Hati yang diingati ini orang-orang yang fasik, maka seluruh badannya jadi orang fasik. Itulah hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dirasakan oleh Sayyidina Khubayb bin Adi ketika beliau ini ditangkap oleh orang-orang Quraisy, Maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Sayyidina Khubayb bin Adi, Khubayb, itu di tempat pembantaian, eksekusi. Maka Khubayb, maukah kamu aku lepaskan sebagai gantinya adalah Muhammad di tempatmu ini? Maka Sayyidina Khubayb bin Adi terus ingat kepada baginda Nabi. Dia ingat kepada baginda Nabi. Beliau mengatakan seumpama baginda Nabi itu hanya ditusuk duri saja cukup, kemudian aku dilepaskan, aku tidak mau. Aku tidak mau. Maka yang diingat baginda Nabi. Begitu beliau itu mau dihukum mati, mau dibunuh, maka karena yang diingat baginda Nabi, maka beliau yang diingat adalah amalan baginda Nabi, yaitu sholat beliau. Beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, "Da'ni usolli raka'ataini faf'alu," katanya. Biarkanlah aku sholat 2 rakaat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dengan enak begitu, bisa mengamalkan amalannya orang yang paling dia cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berdoa kepada Allah. Boleh berdoa kepada Allah. Allahumma qsihim adada waqtulhum bidada wa la tuti minhum ahada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
doanya Sayyidina Khalid bin Adi ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Semua yang hadir pembacaan Khalid bin Adi itu semuanya dibantai pula oleh Allah satu persatu, berpencar-pencar. Ini Sayyidina Khalid bin Adi. Karena yang diingat adalah baginda Nabi, mau mati pun pengen amal seperti amalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang diingat di baginda Nabi. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun juga begitu. Ingatnya itu adalah kebaginda Nabi saja. Kita tahu nama Bilal. Bahkan anak-anak kita namakan Bilal. Saking senang kita kepada Bilal. Biar jadi orang yang soleh seperti Bilal. Tapi Sayyidina Bilal, rahasianya kesolehannya Sayyidina Bilal itu di mana? Karena saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum wafat pun beliau itu yang diingat adalah baginda Nabi. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh dengan orang soleh selalu akan bertemu di dalam rohnya, selalu akan bertemu dalam hatinya. Sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau ini mau wafat, maka baginda Nabi ditawari oleh Allah, mau bersama umatmu atau berangkat. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku minta kepada engkau supaya engkau susulkan aku ini bersama para nabi, para rasul, teman-temanku yang mulia-mulia ya Allah. Itulah baginda Nabi. Nanti ternyata baginda Nabi ini walaupun beliau di dunia, hati selalu bersama para anbiya, hati bersama-sama mereka. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya? Nabi Ya'qub bertanya, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu muslimun. Maka hadirin yang dimuliakan, Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya sebelum wafat, wahai anak-anakku, kalau aku sudah mati, kamu nyembah siapa setelah aku mati? Anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang baik, yang benar. Kami, wahai ayahku, menyembah Tuhanmu. Hadirin, kadang-kadang kita ini keliru. Maka kalau mereka itu menjawab, saya menyembah Tuhanku. Lah Tuhanmu itu sudah sama dengan Tuhannya Nabi Ya'qub atau belum? Tuhanmu sudah sama Tuhan Nabi Ibrahim atau belum? Semua orang aku punya Tuhan, tapi kalau Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, maka itu Tuhan-Tuhan abal-abal. Itu Tuhan abal-abal. Maka itulah ketika ditanya urusan siapa yang kamu sembah, na'budu ilahak, aku menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaik, dan Tuhan bapak-bapakmu. Inilah namanya Rabithah, menggabungkan ruh dengan orang-orang yang saleh, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala, ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Maka hadirin coba ini bayangkan, hanya ingin menjawab aku menyembah Allah begitu saja, maka anak-anak Nabi Ya'qub ini anak-anak Nabi Ya'qub ini para anbiya juga. Anak-anak Nabi Ya'qub ini menjawabnya dengan panjang lebar, biar Nabi Ya'qub marem faham bahwa yang aku sembah adalah Tuhanmu, yaitu juga Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Sehingga marem lego Nabi Ya'qub, oh kalau begitu ya selamat kowe kabeh nek kowe masih ikut jalan mereka. Selagi engkau masih ikut jalannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan jalanku ini, maka kalian selamat. Kayak seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan sudah jelas begitu. Ya sebetulnya jalannya para anbiya itu apa? Sekarang jalannya para anbiya itu apa? Hadirin, tentu saja para anbiya ini jadi nabi, para rasul menjadi rasul, mereka mempunyai jalan yang khas, dan jalan inilah yang dititi, yang dipanuti, yang dititi oleh orang-orang setelahnya para anbiya, umatnya.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yaitu jalan selalu mendakwahkan agama. Mendakwahkan agama. Itulah jalannya para anbiya. Makanya para nabi itu benar, para nabi itu selalu berkumpul karena mempunyai amalan yang sama, yaitu amalan mendakwahkan agama. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalannya orang yang mengikuti aku, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Para mufassir mengatakan yang dimaksud ana wa man ittaba'ani, siapa itu? Ana wa man amana bi, ini adalah jalanku dan jalannya orang yang beriman kepada aku. Orang yang beriman kepada baginda Nabi, tanda-tandanya adalah mengikuti baginda Nabi. Sampai begitu kencengnya baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam mentarget untuk menjalani jalan beliau ini. Beliau mengatakan malam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu al-ghazwa ma ta'ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa tidak mau berjuang, dan tidak pernah niat berjuang, maka dia mati dalam kondisi membawa satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Ini berbahaya. Berbahaya. Inilah jalan para anbiya, mendakwahkan agama. Maka ayat kerja pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi, apakah sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Zakat? Bukan. Apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu dan kasihlah peringatan. Inilah ayat pertama, tugas pertama yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh para anbiya, yaitu mendakwahkan agama, memberi peringatan umat. Seruan mereka sama, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka juga sama. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh walladzina min ba'dihi wan nabiyya min ba'dihi. Yang diwahyukan kepada baginda Nabi itu sama dengan yang diwahyukan kepada para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai Nabi Nuh dan setelahnya Nabi Nuh sampai baginda Nabi Muhammad sama. Apa itu? Wahyu mendakwahkan agama. Wahyu mendakwahkan agama. Maka hari ini namanya dakwah ini kayaknya sudah usang. Padahal dakwah ini adalah amalan pertama di dalam Islam. Setelah iman, amalan pertama di dalam Islam adalah mendakwahkan agama. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling faham. Dia dikasih kepahaman yang melebihi seluruh teman-temannya. Beliau begitu faham. Maka ketika beliau itu masuk Islam di waktu pagi, maka beliau faham, tugasku adalah seperti tugasnya baginda Nabi. Amalanku adalah seperti amalan baginda Nabi. Jalanku adalah jalannya baginda Nabi. Maka sore beliau telah membawa teman-temannya untuk dibawa ke baginda Nabi masuk Islam. Itulah pekerjaan Abu Bakar. Sama dengan pekerjaan baginda Nabi. Datang orang Islam lagi, maka pekerjaan sama pula dengan pekerjaan baginda Nabi. Datang lagi. Bahkan seluruh para sahabat pun semua pekerjaannya sama dengan pekerjaan baginda Nabi, yaitu mendakwahkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah baginda Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan Mekah, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, maka baginda Nabi kita Muhammad SAW langsung mengirimkan jamaah-jamaah ke kabilah-kabilah sana, kabilah-kabilah sini, mendakwahkan agama ke negeri sana, negeri sini, Persia, ke negeri Romawi, ke Mesir, kemana-mana dakwah. Dalam waktu hanya 8 tahun, maka umat Islam begitu banyak, lebih daripada 10.000 orang datang untuk Fathu Mekah. Maka barulah terjadi Fathu Mekah, yaitu Mekah menjadi Darul Islam. Berubah Mekah setelah ada pengiriman jamaah. Maka pengiriman jamaah ini adalah satu amalan yang paling mirip dengan amalan yang telah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah untuk mendakwahkan agama. Kejadian Isra dan Mi'raj ini, semuanya ini pun dasarnya adalah diawali dari dakwah. Diawali dari dakwah. Setelah dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Taif, yang mana beliau betul-betul disakiti di Taif, maka dikasih hadiah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih hadiah. Ini semuanya Isra Mi'raj, kejadian ini pun jadi dakwah. Sebelum ada sholat, sebelum Isra Mi'raj sudah ada dakwah, sebelum ada puasa sudah ada dakwah.
maka dakwah kalau dikerjakan maka mesti akan jadi barokah. Maka hadirin yang dimuliakan, ini masalah mendakwahkan agama dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini akan mendatangkan kemuliaan kepada umat ini. Sehingga umat pada waktu itu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dikatakan sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummah. Adanya kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa dikatakan khairu ummah? Karena mereka berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, ayat ini adalah khusus untuk para sahabat. Hanya saja ayat ini akan menjadi milik orang-orang zaman sekarang ini kalau orang-orang zaman sekarang ini mengikuti amalan yang telah dibuat oleh para sahabat. Yaitu amalan apa? Yaitu amalan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Maka akan menjadi khairul ummah. Umat sekarang ini betul-betul telah merosot imannya, merosot amalannya. Bagaimana cara memperbaiki umat? Kata Imam Malik, hanyalah dengan cara seperti zaman dulu umat diperbaiki dengan cara itu. Yaitu cara mengembalikan mereka kepada agama, mendakwahkan agama. Menyeru umat untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dakwah nanti bagaimana? Siapa yang menolong? Kalau kita baca dari ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. As-sami' al-basir. Allah adalah Maha melihat. Allah SWT Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini adalah sanunya para dai. Ini adalah sanunya para anbiya. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam itu takut untuk menghadapi Fir'aun, maka Allah Subhanahu berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini sanunya, ini bekalnya, ini jimatnya semua dai, yaitu adalah muraqabah kepada Allah, bahwa Allah selalu mendengar kita, Allah selalu melihat kita. Allah selalu mendengarku, Allah selalu melihatku. Allah tidak akan menyia-nyiakan aku, Allah tidak akan menghancurkan aku. Mesti Allah akan menolongku. Doaku akan didengar oleh Allah. Ketika Allah melihat penderita aku, mesti Allah akan menolongku. Mesti seperti itu. Maka dikatakan was-sami'ul basir. As-sami' al-basir artinya mendengar doa-doa, Maha mendengar. Doa-doa hamba akan didengar oleh Allah. Al-basir, Maha melihat dengan perbuatannya hamba. Semua yang baik akan ditambah, akan ditolong oleh Allah. Semua perbuatan buruk juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, jadi kalau melihat kita ini peringatan Isra dan Mi'raj, tentu saja tidak lepas ini semuanya adalah kejadian dimulai dari urusan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan syukuran sholat. Peringatan Isra Mi'raj adalah syukuran karena masih ada orang yang mendakwahkan agama. Peringatan Isra Mi'raj ini sebetulnya adalah taskil 4 bulan. Nah, itu saja. Angel-angel kan. Oke. Salah semua sedia lagi, kan? Dalam cara Allah yang jauh-jauh karena negeri-negeri yang jauh. Karena ke Afrika, ke Amerika, ke Rusia, yang paling dekat nanti ke Kamboja ini Takasa dan Nizamuddin, supaya keluar kita ini ke Kamboja. Paling dekatnya ke Kamboja, ke Afrika, ke Burkina Faso sana. Ke Afrika, yang di sana kita bisa merasakan bagaimana susahnya air. Nah, kalau belum merasakan susahnya air, apa kita sudah siap nanti ke mahsyar? Rasakan dulu mahsyar kecil, nanti baru mahsyar besar. Nah, insya Allah ya. Nah, sediakan waktu keluar 4 bulan, 40 hari. Jangan henti-hentinya kirimkan jamaah ke seluruh dunia ini. Ini adalah tugas kita. Inilah amalan yang paling akrab dengan amalan dan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita teruskan. Insya Allah ya.